Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran Ibu Ayu. Nah, untuk pelajaran kali ini kita lihat tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis perdagangan daerah. Menganalisis perdagangan daerah dan perdagangan internasional. Submaterinya yaitu perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan internasional. Yuk kita lihat 7 perdagangan antara perdagangan antar daerah, yaitu perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang dibedakan di dalam negara yang sama. Maksudnya adalah masih dalam satu negara namun bisa beda pulau, beda wilayah gitu. Karakteristiknya terjadinya perdagangan antar daerah, yang pertama spesialisasi ini maksudnya keunggulan antar daerah itu berbeda-beda. Kedua, biaya produksi. Mengacu pada biaya produksi maka timbulnya perdagangan antar daerah. Ketiga, pertukaran barang. Jadi pertukaran barang ataupun jasa gitu. Keempat, saling bekerja sama. Dengan adanya pertukaran daerah membuat antara satu wilayah dengan wilayah yang lain bekerja sama. Dari bekerja sama tersebut timbullah laba. Nah, mengejar labanya berapa persen. Keenam, terarah pada konsumen. Maksudnya konsumennya itu pada tingkat apa nih? Anak-anak kah, untuk dewasa kah, atau untuk manula kah gitu. Jadi lebih jelas. Terus ketujuh, kepuasan maksimum, dan ke-8 adanya transaksi sukarela gitu. Transaksi sukarela ini maksudnya yaitu kebijakan pada rakyatnya. Kita lanjut yuk. Perdagangan antar negara kita lihat. Nah, di bawah ini. Perdagangan antar negara atau biasanya disebut perdagangan internasional adalah pertukaran barang atau jasa antar penduduk negara yang berbeda. Jadi sudah antar negara dengan negara. Jadi ada 2 negara di sini. Dari perdagangan antar negara hadirnya 2, yaitu ekspor dan impor. Kita lihat yuk. Ekspor itu kegiatan menjual barang atau jasa. Nah, menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh suatu badan. Kita lanjut, pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama ekspor adalah memperoleh keuntungan. Yuk kita lihat. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, membeli barang dari luar negerinya itu berupa apa? Nah, kalau Indonesia itu terdiri dari 2, yaitu migas maupun non migas. Kita lihat migasnya itu terdiri dari apa aja. Ada minyak, ada bensin, ada solar, nah ada LPG. Nah, kita lihat untuk tadi yang migas. Untuk non migas ada karet, kopi, ikan, kayu lapis, dan kelapa sawit. Kita lanjut. Nah, timbulnya kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, maksudnya di sini untuk memberi para produsen itu memperkenalkan barangnya seperti apa gitu, dan untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan sehingga bisa ke luar negeri. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah itu stabil gitu. Ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional. Penjajian perdagangan ini mencangkup dalam memperoleh keuntungan seperti apa barangnya yang dijual, kuota barangnya berapa, ada kriteria yang harus dipenuhi.
keempat, meningkatkan promosi. Nah, meningkatkan promosi ini sebagai ajang juga negara lain mengetahui produk keunggulan kita itu apa. Karena nanti setiap barang itu pasti akan bertuliskan berlabel made in mana. Kita made in Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong ekspor. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi ekspor, baik dari dalam ataupun luar negeri. Keadaan pasar luar negeri. Nah, dilihat besar kecilnya permintaan itu sangat mempengaruhi harga pasar di dunia. Kedua, kewuletan eksportir dalam menangkap peluang. Jadi melihat apa sih yang lagi dibutuhkan sama masyarakat nih gitu. Ketiga, keadaan sosial, ekonomi, politik suatu negara. Keadaan ekonominya lagi stabil atau tidak, sosial lagi ada kerusuhan atau enggak nih, atau saat lagi pandemi atau tidak. Kalau politik, nah lagi saat berperang atau tidak gitu. Dengan tujuan agar tidak barang tersebut tidak bermasalah ketika terjadinya kegiatan ekspor. Nah, seperti itu. Kita lanjut yuk. Manfaat perdagangan antar negara: menambah devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumen, mempercepat alih teknologi. Dari di sini timbullah pendorong perdagangan antar negara karena perbedaan sumber daya alam, selera atau rasa pada manusia itu berbeda, penghematan biaya produksi dan perbedaan teknologi dilihat dari masing-masing negara. Dari pendorongnya pasti ada yang namanya penghambat, yaitu tidak amannya suatu negara, mungkin karena perang. Kedua, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini dilihat masing-masing negara kebijakannya seperti apa, kotanya, barangnya akan dijual dan sebagainya. Tidak stabilnya kurs mata uang, misalnya apa kurs mata uangnya lagi anjlok. Nah, seperti itu. Kita lanjut, ini untuk tugasnya berupa tugas keterampilan. Silakan kalian bentuk 3 orang atau lebih mengikuti jumlah kelas masing-masing. Carilah jenis perdagangan Indonesia. Nah, dengan dua negara ASEAN, kalian boleh bebas negaranya mana aja, cari jenis perdagangannya apa, perdagangan internasionalnya seperti apa, Indonesia dengan bla 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 gitu. Lalu didiskusikan dari perdagangan tersebut. Nah, pada saat pandemi ini mengalami penurunankah atau mengalami kenaikan? Tuliskan 3 masing-masing, penurunan 3, kenaikan 3. Nah, gimana cara kalian berdiskusi? Gampang. Kalian bisa via WhatsApp, video call itu bisa di atas 4, nah gitu. Kalian diajak untuk bersosialisasi mengikuti keadaan gitu. Bapak ibunya aja bisa belajar secara virtual, kalian harus juga bisa mengerjakan tugas kelompok secara virtual juga gitu. Silahkan dikerjakan, Bu Ayu tunggu tugasnya dengan tepat waktu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan YouTube channel Ibu. Tetap di rumah dan jaga kesehatan, oke? Gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Dan makan makanan yang bergizi. Kalau nggak penting gak usah keluar deh, mendingan di rumah, oke? Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.